Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia di pinggir tol. Ya, di pinggir tol lebih tepatnya di sekitar tunnel outlet Halim ke arah Pondok Gede. Dan ini merupakan tunnel dari kereta cepat Jakarta Bandung yang nantinya akan dipergunakan sebagai jalur yang akan dipasang rel. Dan terdapat dua rel atau dua jalur kereta, dua arah nantinya yang akan masuk ke dalam tunnel ini. Sedangkan arah dari tunnel ini adalah menuju ke girder launcher yang masih berhenti. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Ya, sebelum kita melihat tunnel itu tadi, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sana, di sini terdapat pekerjaan yang sangat penting juga, yaitu penyambungan dari jembatan anti-loop yang baru ya, dan ini masih dalam proses di mana alat-alat berat sudah dikerahkan. Nah, di bagian kanan sebagian dari sambungan sudah dicor ya, kemudian nantinya itu memang agak sedikit lebih rendah dari jalan biasa. Jadi dari arah anti-loop yang bagian ke arah Jati Cempaka Jatiwaringin itu agak turun ya, kemudian menuju ke arah tol dan menyeberang. Di sini girder launcher masih setia menunggu ya, dengan satu girder beton di bawahnya dan bersiap sebenarnya untuk pindah kakinya ke bagian yang setelah jembatan ini. Hanya saja tentu menunggu jembatan selesai. Di mana tadi kita lihat ada spanduk-spanduk yang masih terpasang, yaitu spanduk tentang penolakan dari pemasangan girder dilanjutkan sebelum jembatannya selesai. Tentu saja ini maksud masyarakat adalah agar mereka dapat tetap akses ya, menyeberang dari tol, karena memang mobilitas diperlukan dari arah Jati Cempaka yang di seberang tol, kemudian Jati Cempaka yang ke arah Kalimalang, seperti itu. Nah, di bagian sana ya, sambil menunggu dari si girder beton bergerak kembali si launcher ya, di sini pilar-pilar dari jembatan sudah dalam tahap nampaknya pemasangan bagian atasnya ya. Kemudian menuju ke arah sana itu terdapat juga alat-alat berat yang dikerahkan untuk membuat jalan atau akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek, yaitu Jati Bening Baru. Nah, di sana terdapat kren yang kemudian juga ada ekskavator ya tadi kita lihat untuk melakukan land clearing, untuk mengangkat barang-barang atau material-material yang terkait dengan proses konstruksi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan wilayah Kodam ya, di belakang kita menuju ke arah Jati Cempaka ya, dan Jatiwaringin di sebelah sana. Tampak di sebelah kiri itu aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja di sekitar sini adalah merampungkan pekerjaan atap ya, atap dari kawasan transisi si kereta cepat Jakarta Bandung. Nampak di sana sebagian itu sudah jadi betonnya. Jadi si beton atau cor-coran itu dibuat model segitiga ya, sehingga membentuk atap seperti itu. Tapi bahan yang dipergunakan untuk sebagai alas dari proses betonisasi itu tidak menggunakan bondex, tapi nampaknya menggunakan semacam triplek ya. Dari beberapa informasi yang kita dapatkan dari para pekerja itu menggunakan namanya penolik ya. Penolik film plywood ya, terbuat kayak plywood triplek yang ada filmnya kayaknya sebegitu, sehingga si semen itu mudah lengket. Sedangkan di bagian kanan itu adalah pekerjaan terkait dengan kelanjutan terowongan dari kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini adalah jembatan anti-loop yang baru yang sedang disambungkan ya, dan sini rangka-rangka besinya sudah mulai disusun. Sudah disusun sebenarnya, sudah ada bondex di bawahnya juga dipasang berdasarkan informasi dari sahabat kita Bang Jack, kemudian Kang Nur ya, di mana bisa dilanjutkan untuk pengecoran sehingga di bagian kiri dan kanan nantinya itu apabila selesai pengecoran tinggal disambungkan di tengah tol, dan menuju ke arah sana ya, mungkin akan turun ya nantinya sebagian dari jembatan ini menuju ke arah si stasiun LRT Jabodebek Jati Bening Baru. Kita lihat dari bagian atas ya, ini pekerjaan yang ada di sekitar area transisi dari kereta cepat Jakarta Bandung, dan ini bagian pengatapannya. Tampak di situ ada tiang-tiang atau pilar-pilar di bagian kiri
sebagai penopang nampaknya dari atap yang akan dibuat, yang akan dibeton ya. Nah, dan tadi betonisasi dilakukan dengan triplek yang warna coklat ya, itu kalau nggak salah, dengan lapisan film ya, lapisan film fenolik namanya. Kemudian dengan itu dilakukan cor ya. Nah, kemudahan dari si fenolik tersebut tadi yaitu si semennya mudah lengket, kemudian lebih rata ya, dan lebih padat seperti itu. Nantinya si papan itu tetap akan dibuka ya, kemudian akan terbentuklah seperti itu atapnya. Di bagian sini nampak para pekerja ya ini menggunakan kren untuk menaikkan sesuatu ya. Nampaknya ini adalah barang-barang atau alat-alat yang dipergunakan pada saat konstruksi atau pembuatan pekerjaan yang ada di dalam terowongan diangkat ke atas ya untuk dikeluarkan, karena mungkin sudah mulai untuk dilanjutkan apabila si girder launchernya sudah sampai di sekitar transisi ya, yang ini nantinya mungkin dibikin semacam tatakan, kita tidak tahu, mungkin teman-teman dari sipil, sehingga bisa ditaruh tatakan dari si rel kereta cepat Jakarta Bandung ya. Cukup sibuk di pagi hari ini, dan para pekerja walaupun di hari Sabtu ya, ini para pekerja tetap aktif melakukan aktivitas ya. Dan ini kita berada di atas jembatan Kodam yang menuju ke arah Jatiwaringin, atau lebih tepatnya namanya jembatan Curug Jaya. Jembatan ini yang bagian yang putih ini dibuat baru ya, kemudian dikasih pagar seperti ini. Sedangkan bagian yang di belakang kita itu memang adalah bagian yang lama yang diangkat kembali di bagian tengah ya. Jembatan ini dipergunakan oleh masyarakat ya untuk mobilitas dari kawasan Jati Cempaka ya, di RW 1 di seberang kiri, kemudian ke arah Jati Cempaka juga sama menuju ke arah Jatiwaringin ya, ataupun menuju ke arah Pondok Gede. Ya, di sini masyarakat dapat dengan mudah melihat perkembangan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar terowongan ya. Tadinya ini tertutup, tapi karena di atas jembatan kita dapat melihat ya, para pekerja di sini sedang berkoordinasi nampaknya untuk mempersiapkan pengangkatan kembali beberapa material dari bawah ya. Sedangkan besi-besi yang bulat-bulat, besi steger ini masih tersusun sebagian ya. Ini tadinya nampaknya dipergunakan untuk seperti pembuatan atap dari kawasan transisi masuk ke dalam terowongan ya. Kawasan transisi itu merupakan kawasan di mana pertemuan dari kereta ya, jalur kereta yang terang menuju ke gelap masuk ke dalam terowongan dan sebaliknya. Nah, diperlukan atap karena tentunya sebagai transisi dari gelap menuju terang. Nah, ini ada satu bagian di bagian sini nih, kita tidak mengetahui ya, kayak ada lubangnya di bagian setengah lingkaran, kemudian ada kotak-kotaknya ya. Lalu masih ada besi-besi yang ke arah atas. Nah, tentu saja ini tidak boleh dimasuki oleh orang umum ya, karena di sini banyak material-material yang dapat berbahaya bagi para personil yang terutama tidak menggunakan APD atau alat pengaman diri ya, seperti itu. Nah, si jembatan yang ini ya, selain dipergunakan masyarakat oleh para pengguna kendaraan roda 2 seperti ini, atau para pesepeda ya, dan pejalan kaki tentunya, sering juga tentunya dipergunakan oleh kendaraan roda 4 ya. Tadinya jembatan ini tidak ada ya, sehingga masyarakat di sini sangat mengandalkan jembatan anti-loop untuk mobilitas dari kawasan sebelah belakang kita menuju ke seberang tol ya. Dapat kita lihat ini ternyata cukup banyak ya aktivitas masyarakat mobilitas dari seberang tol ke arah sini dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya jembatan ini tidak ada, tentunya di bagian yang anti-loop menjadi padat ya. Apalagi kalau anti-loopnya dibongkar, tentunya menjadi sangat tergantung kepada daerah Jatiwaringin ya, jembatan tol Jatiwaringin yang sekitar Pondok Gede menuju ke arah Pangkalan Jati, dan itu memutar cukup jauh. Ya, terima kasih kepada tim Satker ya, kemudian PT KCI yang telah menjadikan jembatan ini tersambung kembali ya. Kemudian semangat bagi sahabat-sahabat Satker ya, sahabat-sahabat para pekerja kereta cepat Jakarta Bandung, yang kita harapkan nanti di bulan November si kereta cepat Jakarta Bandung dapat selesai, kemudian juga dapat diuji coba bersamaan dengan diundangnya Presiden China yaitu Xi Jinping ke Jakarta untuk mencoba.
Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Di sini dapat kita lihat si layang kereta cepat Kota Bandung yang cukup kokoh ya, dari kiri ke arah kanan. Kemudian di sini ketemu portal ya, karena di situ adalah akses masuk ke rest area bagi kendaraan roda 4 yang ada di dalam tol dari arah Jatibening menuju ke Halim. Satu-satunya rest area yang ada di sekitar Bekasi sini tol ya. Ini jembatan Kapin yang seperti di informasi sebelumnya, jembatan ini merupakan jembatan yang nantinya akan dipergunakan sebagai akses ya dari seberang tol menuju ke LRT Station atau Jatibening Baru yang ada di depan kita tadi, dan jalannya cukup berlubang seperti ini ya. Mudah-mudahan pihak yang berwenang dan pengelola dari jembatan ya untuk daerah Kota Bekasi dapat memperbaikinya dan Bekasi menjadi lebih baik ya secara akses dan transportasi. Terima kasih.